Sebelumnya dihubungi sama perempuan itu di WA kalau dia sangat suka sama suami saya. Terang-terangan gitu ya. Bisa nggak bisa suami saya harus jadi miliknya gitu katanya. Ingin membuat rumah tanggamu berantakan. Anakku nyari-nyari ayahnya terus. Biarkan bersenang-senang bersama wanita yang lain. Manusia. Tapi biarkan saja. Itu adalah tugas dari leluhurku untuk selalu membuat manusia murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat pagi sahabat Kusitus Official dimanapun anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Laki-laki kodam yang salah kaprah, laki-laki dampak daripada sesuatu benda, baik berupa benda itu pusaka maupun berbentuk apa saja yang mengandung kodam, yang mengandung mistis, itu bisa berakibat fatal. Ada dua versi yang bisa mempengaruhi dalam hidup kita, karena jin dan manusia ini selalu berdampingan, dan sifat jin itu adalah cenderung kepada emosional. Yang pertama, amalan kita. Kalau amalan tanpa guru, amalan yang nggak ada arahan, itu juga bisa berakibat jelek dalam kehidupan kita. Karena jin juga bisa mempengaruhi jiwa kita. Sangat-sangat mudah menerobos jiwa kita kalau jiwa kita tidak kita bentengi dengan keimanan, dengan bacaan-bacaan, dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini adalah pusaka. Maka berhati-hatilah jika kita itu mempunyai suatu benda yang mana diyakini benda tersebut ada kodam, maka jikalau kita tidak bisa mengendalikan pusaka tersebut, maka juga kita akan berpengaruh negatif, terutama kepada anak dan istri kita. Dan pagi ini kita akan kedatangan tamu dari Malang sendiri, yang mana ini sang suami ini sudah berapa hari, Bu? 1 bulan menghilang, keluar rumah 1 bulan. Nah, keluar rumah 1 bulan pemirsa. Kita tanya-tanya aja sama ibu gimana kronologinya, ceritanya, kisahnya itu. Karena ada perempuan di balik itu. Kita katakan pelakor lah itu ya. Ayo pelakor yang nyimak video ini tobatlah Anda. Ya. Berbahaya pelakor itu ya. Kita akan tanya kepada ibu kronologinya, rumah tangganya seperti apa, dan semoga tayangan video ini bisa membawa nilai dakwah, bisa menambah kecintaan kita, mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, karena tidak ada benteng yang lebih kuat dan lebih kokoh daripada benteng keimanan kita. Kita tanya aja kepada ibu, moga Bu, ini Bu, bisa diceritakan awal-awalnya kisahnya, kronologi bapak gimana Bu, suami? Saya sebelumnya dihubungi sama perempuan itu di WA kalau dia sangat suka sama suami saya. Terang-terangan gitu ya? Terang-terangan hubungi saya WA. Terang-terangan pemirsa, berarti ada sesuatu apa kok sampai berani terang-terangan menerobos ke rumah tangga orang ini? Bisa nggak bisa suami saya harus jadi miliknya gitu katanya. Itu bisa nggak bisa ya? Dengan cara apapun harus jadi miliknya. Dengan cara apapun harus jadi miliknya. Memang setelah kita lihat tadi bersama Ustadz Farhan, jadi di lain kodam itu juga ada peletnya nggak Ustadz Farhan? Ada nggak dari perempuan itu? Ada kekuatan nggak? Setelah saya lihat tadi, tapi nggak seberapa kan ya? Ya mungkin menurut saya itu efek dari itu tadi, wayang itu.
Terus apalagi keganjilan atau keanehan apa lagi, Bu? Ya kalau ketemu sama anak sama istri kayak seperti nggak kenal gitu. Sama anaknya sendiri kayak seperti nggak kenal ya. Ini juga nggak mau balas sih. SMS-nya juga nggak mau balas. Ada apa sebenarnya itu? Langsung aja kita kuak aja, Bu ya. Kita kuak aja, nanti setelah dikuak kita bersihkan kalau ada aura negatifnya. Ada yang bisa mempengaruhi jiwa suami, kita bersihkan nanti, tapi kita kuak dulu. Ini kita masukkan kodam itu tadi ya. Kodamnya apa suaminya? Kodam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ngerti bahasa saya enggak? Annahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti bahasa saya? Selamat pagi. Siapa kamu? Siapa kamu? Tuanku Suliono. Tuanku Suliono. Bentuk kamu seperti apa? Bentuk kamu seperti apa? Manusia besar, tubuhnya hitam. Dari mana asal kamu? Aku dipanggil Tuanku Suliono. Monggo Bu, beritanya apa? Sudah lama sama ikut suami saya. Ya, Berapa tahun? aku selalu mengikuti Tuanku. Efeknya apa? Kamu ada efeknya jelek nggak? Sama Pak? Sama Keluarga. Ya, Kenapa? Hanya nurut sama tuanmu kok tambah membawa dampak jelek, gimana ini? Stana Suliono, Tuanku. Bahkan sampai nggak kenal sama anaknya. Itulah kesaktian daripada bangsa kami. Sudah lama ikut suami saya. Ya, Berapa tahun? semenjak menyimpan barang yang pastinya kamu tahu. Sudah pernah dipegang sama Mbak? Iya, sudah pernah saya pegang. Bentuk apa barangnya? Bentuknya seperti wayang gitu. Kuning. Warnanya Putih. Kuning ya, kuning. Kayak tembaga gitu loh. Iya, kuning. Jangan sampai barang itu kamu buang. Oh, kamu merusak rumah tanggaku. Kamu rusak rumah tangganya Mbak ini, harus dibuang aja ke laut ya. Kenapa salahkan aku? Jangan anakku. Aku cuma mengikuti Sini. Sini. untuk tunduk pada Tuanku Suliono. Dapat dari mana suami saya? Bisa kenal sampean? Tanya suamimu. Masalahnya suaminya sekarang tidak bersama mbaknya. Bersama kamu kan? Iya, sama. Ini Benda itu bisa menarik banyak dari bangsaku, tahu? maksudnya gimana? Menarik gimana? Bisa menyedot dari bangsa-bangsa jin
Bangsa jin itu baik atau jelek? Auranya jelek atau baik? Ngajak kebaikan apa ngajak kejelekan itu? Pasti kejelekan kan? Pastinya ingin merusak, ingin membuat rumah tanggamu berantakan. Monggo. Tanya aja lepas wis. Emosi gak apa-apa. Nggak bisa. Ayo jenengan pas lagi emosi sama suami gitu loh. Nggak bisa. Kalau bisa jangan ikut suami saya lagi ya. Kayak Biar rumah tangga saya tentram. Aku sudah nyaman. Kenapa kau tinggalkan suamimu? get-get ya kan. Kasihan anakku. Anakku nyari-nyari ayahnya terus. Anaknya berapa? Wah. 2. Kasihan lah. Kemana suaminya? Ajak pulang. Suamimu biarkan bersenang-senang. Senang-senang kemana? Bersama wanita yang lain. Wanita yang tua itu ta? Iya. Udah tua itu dah. Udah tua. Udah tua maksudnya belum Belereng dah. Udah tua gitu kok wanitanya. Ayo kasih tahu informasi. Ya. Masa suka sama yang tua, yang bininya aja lebih muda, lebih cakep kok. Kenapa? Ada pengaruh dari kamu? Ya, Kok bisa? itulah kekuatan dari benda itu. Bisa membuat segalanya berubah. Enggak, saya kasih mawon. Apa yang perlu ditanyakan? Kamu pulang ya. Jangan ikut suami saya lagi ya. Selama benda itu ada di samping tuanku Yuliono, aku akan selalu mengikutinya. Tuanku Suryono. Ayo terus gimana Iya. solusinya? Suruh suamiku pulang ya. Mendekat. Suaminya harus pulang. Kalau nggak gitu, kamu saya penjarakan. Kekuatan dari benda itu sangat luar biasa. Dapat dari mana suami saya? Tanya suamimu. Tanya sama aja, nggak dijawab kalau sama suami. Aku sudah lama tinggal di benda itu. Siapa saja Siapa yang ngasih suamiku benda itu? tentunya seseorang. Dari mana? Gurunya atau temannya? Atau kerabatnya atau saudaranya? Punya. Gurunya nggak punya. Dulunya nggak punya. Terus? Terus saya tuh bilang, ini apa mas? Ini gak nyambut gawe gitu kan. Katanya gitu. Saya nggak ngerti. Di dompetnya, ada di dompet, dibungkus kain putih. Jangan sampai hilang. Aku masih tetap Saya ingin ambil, tapi saya nggak berani. bersamanya. Tapi efeknya itu keluarga, efek aura kamu itu. Kalau memang untuk pekerjaan itu mudah pengasihan gitu, tapi efeknya ini jelek, kamu kodam jelek.
Aku tidak peduli. Anak saya juga sering kesurupan. Nah itu, Ayo. kamu juga ya? Ya, Ulah kamu? udah dari sampean. Oh, Biasanya anak saya marah-marah kesurupan seperti nggak terkendali. Sekarang udah kelas 3. Dulu waktu umur 3 tahun bisa angkat beras 25 kilo itu kuat. Ya, Iya, bantu karena sampean ya yang masuk ya. buatanku. Kamu itu sosok apa sih? Dari mana kamu itu? Aku didatangkan dari sebuah gua dan sudah lama tinggal di benda itu. Akulah yang paling sakti. Akulah yang paling hebat. Jangan ganggu barang itu. Itu barang pusaka dari nenek moyangku. Rawatlah dengan baik. Kamu berarti yang menarik wanita itu untuk suka suami saya ya? Ya, Iya, wanita tua itu. Mariati. Bukan nenek-nenek gitu. Mariati. Suami. Udah punya suami. Bukan nenek-nenek. Nggak malu sama cucunya. Itulah kekuatan dari benda pusaka leluhurku. Sang penguasa. Gua. Ayo pulangkan suamiku kalau gitu ya. Sembuhkan ya. Kalau nggak gitu kamu, Keluar. kamu saya kurung di sini. Lihat yang ada di sini. Kamu bisa lihat kan? Yang ada di sini. Ada apa di sini? Dari tadi aku udah lihat. Lihat apa? Di sini ada penjara bagi kaum kami. Mau kamu? Berani-beraninya. Mau saya kurung di sini? Jangan ganggu semua dari bangsaku. Kalau mereka buat masalah ya harus dihukum di penjara. Kamu juga gitu. Nggak mau bertanggung jawab dengan masalah kamu, berarti yang bikin ulah kamu harus di penjara di sini. Tempat kamu berarti di sini. Hidup kita beda alam. Kita masing-masing hidup. Biarkan. Tapi kamu mengganggu hidup kami, bangsa kami. Ya, Ibu ini. karena ulah mereka. Ulahnya mereka. Kenapa salahkan dari bangsa kami? Apa ulahnya? Salah siapa? Mereka sering memanggil-manggil, mengasih makanan. Tentunya bangsa kami menurutinya. Oh, begitu. Kenapa? Manusia. Tapi biarkan saja. Itu adalah tugas dari leluhurku untuk selalu membuat manusia murtad. Musyrik. Ya. Itu benda itu yang kamu tempat itu pasti dikasih wangi-wangi ya? Nggak pernah dikasih kayaknya. Masa? Nggak pernah. Nah, Kasih wangi-wangi apa dia? suamimu tidak pernah mengasih Wangi-wangi. wangi-wangian. Saya tahu saya nggak. Kekuatan bangsa kami tidak akan ada peningkatan. Bilang, kasihlah minyak yang paling wangi. Kasih minyak merusak rumah tangga buat apa? Tujuanmu merusak rumah tanggaku buat apa? Aku tidak mengurus. Yang penting aku nyaman tinggal di situ.
Oh, diinterogasi mau. Wah, Mendekat sana. wah, Selesaikan urusan itu pokoknya. Ayo. Tanya aja, Bu. Sampai selesai, Bu. Kamu harus keluar ya. Jangan ikut suamiku lagi ya. Ya. sudah aku bilang. Selama benda itu masih dipegang oleh tuanku Yuliono, maka aku akan tetap mengikutinya. Biarkan saja. Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu harus Nanti keluar. banyak wanita akan tergila-gila. Tuang itu wanitanya. Wah, Wanitanya udah tua gitu kok. Udah nenek-nenek. aku tutupi pandangannya. Walaupun udah tua, jelek, Udah tua jelek tapi emang. kelihatannya menawan, cantik. Supaya apa? Supaya apa? Kok dibuat gitu? Kan udah jelek orangnya. Jelek tua. Wah, Gemuk. aku sangat senang Oh, yang senang kamu melihat berarti. suamimu Yuliono mendekati orang jelek. Oh, gitu tujuannya. No? Senang Uh. dekati orang jelek. Iya. Nah, selamat menikmati tuanku Yuliono. Oh, iya. Rugi toh. Silahkan jebak tuanku. Rugi Kan dah. dicari orang jelek. Cari Lebih orang senang. Cantikan istri sahnya loh. Mana itu? Malahan cantikan istrinya. Ya jauh lah. Langit dan bumi. Biarkan saja. Yuliono, silahkan. Apa maumu? Kau turuti. Berarti kamu harus di penjara di sini. Ya? Tapi tak kasih kesempatan setengah jam. Kamu bilang sama tuanmu Pak Suliono sana ya. Bilang sama Pak Suliono suruh balik ke rumah. Tak kasih waktu 1 jam lah. Kalau nggak gitu kamu saya penjara di sini. Tak Bilang. semudah itu. Aku yang paling sakti. Yang ditawan di sini semuanya tidak ada apa-apanya. Silahkan. Mau coba? Asal bisa melumpuhkan seorang makhluk paling sakti di jagat raya ini. Au! Ayo pukul. Keluarkan kesaktianmu. Udah ya, kalah kamu sudah. Tak kasih waktu setengah jam. Gak jadi 1 jam, setengah jam. Sudah sangat waktu lama itu bagi bangsa kamu, alam kamu ya. Bilang sama majikanmu, suruh balik ke istrinya sebelum menyesal nanti. Jangan kurung aku di sini. Katanya sakti, gak bisa dikurung. Bebaskan. Bebaskan. Iya, tak bebaskan setengah jam, ya. Bilang ke jiwanya Tuan Sudiono supaya balik ke istrinya. Masa nggak tahu sama anaknya? Ketemu Ya. anaknya nggak kenal. Mana ini? Itu karena bisikan kamu kan? Kamu tutupi matanya kan? Maka tak kasih waktu setengah jam. Tapi jangan sakiti aku. Ingat, Katanya sakti. karena suamimu Tuanku Yuliono nggak pernah mengasih wangi-wangian kesaktianku. Bukannya menambah, malah
berkurang ajar Yuliono. Jangan ikut lagi, kan dia kurang ajar. Kan kamu nggak dikasih wangi-wangi. Jangan ikut lagi ya. Yuliono, kamu harus minta maaf. Namanya itu Yuliono apa Suliono sih, tuan kamu? Kenapa kamu? Suliono. Kenapa kamu panggil Yuliono? Wah, Nggak dikasih makan. masih banyak orang yang dulu pernah saya tinggal bersamanya. Setengah jam, kasih waktu setengah jam loh kamu ya. Setengah jam harus ada kabar. Paham? Ingat, janji jangan kurung aku di sini. Dan kamu juga ingat, janji kembalikan dalam setengah jam suami Mbak ini. Paham? Deal? 30 menit dihitung sekarang ya. Saya keluarkan. Deal apa tidak? Ya, aku akan bicara sama tuanku Suliono. Suliono apa Yuliono? Suliono. Terus kamu panggil Yuliono apa? Wah, Ganti-ganti nama orang kamu. itu urusanku. 30 menit ya. Deal? Ya, Ayo salaman sih. 30 menit. Sabar ada lagi. Apa lagi? Jangan ganggu anak saya lagi ya. ya, Anaknya sering kesurupan loh. Kamu yang ganggu atau anak buah kamu? anak buah. Bukan dia. Bukan dia. Anak buahnya. Kenapa kok ganggu keluarga saya? Karena aku selalu mengikuti benda itu. Di dalam benda itu banyak mengandung kekuatan yang datangnya dari bangsa kami. Dan dampaknya bukan hanya sama suamimu, sama kamu, dan juga anak keturunanmu. Jangan ganggu lagi ya, udah dari sekarang ya. Jangan ganggu keluarga aku lagi ya. Bisa semuanya itu hilang, asalkan benda itu sudah lenyap, sudah pindah dari suamimu. Berarti kamu yang saya lenyapkan. Berarti kamu yang saya lenyapkan ya? Gimana? Walaupun aku dilenyapkan, aku masih tetap akan hidup selamanya. Hidup selamanya. Tapi aku tidak mau kalau aku dipenjara. Aku masih tetap ingin berkeliaran. Berkeliaran bebas untuk mempengaruhi manusia-manusia bodoh. Biarkan manusia bersekutu dengan bangsaku. Biar temanku banyak, pengikutiku banyak. Paham? Enggak paham. Kamu Gimana? Sudah. Sudah ya, kasih waktu ya. Suamiku ya. Pulangkan suaminya ya. Intinya di situ aja. Iya, intinya itu. Benda itu jangan sampai dibawa-bawa terus. Anak buahku sekarang masih mengikutinya. Paham? Iya. Ya, tak kasih waktu 30 menit supaya suaminya mau balik ya. Kalau nggak ada kabar berarti kamu saya musnahkan.
Kamu saya penjarakan. Paham? Gantung benda itu. Kenapa dengan benda itu? Benda itu Saya- gampang itu. Sudah menempel di dalam benda itu. Terus kalau kamu saya penjara di sini kan benda itu nggak ada apa-apanya, nggak ada penghuninya, kan nggak mempengaruhi jiwa tuanmu. Betul ya? Dari benda itu mengandung unsur kekuatan, bisa mengambil, menyedot dari bangsaku. Berarti solusinya setelah kamu dikurung, benda itu harus dibuang. Ya, ya. Mbak. Kalau nanti suaminya balik, bendanya buang aja. Soalnya suamimu enggak pernah ngasih aku makan wangi-wangian. Nanti kalau diambil kira-kira nggak marah deh. Ya, terus dibiarkan efeknya juga gitu. Nanti yang nyedot itu barang itu digemari, disenangi makhluk-makhluk kayak gini buat rumah gitu. Barang-barang antik. Apalagi mau ditanyakan? Bisa lepas dari Mbah Mariati itu. Jelek. Iya. Jelek. Jelek menurutmu? Menurut suamimu bagaikan bidadari. Tahu? Berapa umurnya Mbak Mariati itu? 55 lebih kayaknya. 55. Iya. 55 lebih. Pada dari nggak ada umur 55 itu, ngelindur kamu. Kamu baru percayakan bahwa saya makhluk sakti bisa merubah pandangan Suliono. Parah kamu itu. 55 weh. 55. Udah tua punya cucu. Udah punya cucu, nenek-nenek itu. Terkadang bodoh suamimu. Ya kan karena kamu sihir. Budal, budal. Budal lah ya. Wis budal. Semangat budal. Biarkan. Sekarang aku pergi. Sudah aku kasih tahu tentang benda itu. Apalagi yuk? Cara ngambilnya tuh supaya nggak marah gimana? Ngambilnya apanya? Itu benda itu. Kan kalau marah, marahnya seperti ini. Ya, Seperti kayak- orang kesurupan. Di luar kendali marahnya dia. Ketempelan kamu ya, kamu tempeli ya. Ya, Kau ganggu jiwanya, kau tawan jiwanya, sehingga mirip kayak kamu. iya. Ya, kelakuannya seperti dia ini. Kalau marah. Apa? Ya, gitu aja ya, Mbak. Iya. Sini, mendekat. Tak kasih waktu 30 menit. Ya. Harus kembali suaminya. Paham? Paham nggak? Kalau nggak gitu kamu saya musnahkan. Saya kurung di sini seperti yang lainnya. Saya penjara di botol seperti yang lainnya. Paham? Paham nggak? Mau? Tadi kata deal katanya. Ya, oke. Ayo, deal. Gantung barangnya itu. Jangan mengecoh, jangan mengecoh. Berarti kamu saya musnahkan aja gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulqiya saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Cukup sudah pemirsa apa yang kita saksikan. Maka berhati-hatilah kita jangan mudah menerima suatu barang yang mana barang itu unik, barang itu tempo dulu ya, model-model jadul. Kalau kita nggak bisa melihatnya sendiri, apakah kodam itu baik atau buruk, kita nggak tahu. Karena kodam itu bisa masuk ke dalam jiwa kita sewaktu-waktu. Apabila jiwa kita keadaan lemah, bentengnya rapuh, maka mudah sekali ditembus oleh kodam. Karena kodam ini kekuatannya di atasnya alam ahmar, abyad wal aswad ya, alam aswad rata-ratanya. Jadi kekuatan jin itu satu, alam Abdul Jumud itu paling ringan. Kalau kita anak-anak belajar itu ngarani jin ecek-ecek itu. Kayak genderuwo, kuntilanak, pocong itu masih jin ecek-ecek. Biasanya dukun yang pakai itu ngambil di alam Abdul Jumud itu dukun yang nggak duwe bondo ya, dukun yang kelas menengah ke bawah. Terus yang kelas kedua yaitu jin ahmar. Apa itu alam ahmar, sekelas naga, macan putih, ketek putih, kelabang dan semacam-macam hewan itu, siluman, itu sudah mulai menengah ke atas. Dan kalau kodam seperti ini itu sudah masuk ke alam abyad wal aswad. Jadi ke alam jin. Jin itu ada dua, jin putih dan jin muslim, juga jin kafir. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah kodam, ini sudah luar biasa kekuatannya pemirsa. Maka dari itu jangan sekali-kali bawa pusaka, bawa benda yang aneh dan unik, ada getaran di situ, tapi Anda tidak bisa melihat, Anda tidak bisa berkomunikasi, maka itu nanti akan sangat-sangat mudah untuk mempengaruhi jiwa Anda ke dalam kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Efeknya apa? Pasti ada efeknya di keluarga. Nggak mungkin dukun itu kasih sesuatu tes, teman kasih sesuatu tes, nggak ada efeknya. Ini buat penglaris usaha kamu biar lancar ya. Ini pegang. Ini taruh di dompet kamu. Ternyata nggak taunya beberapa hari, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian bisa berakibat fatal, akibat dampak kepada keluarga kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan sekali-kali mencoba kita berserah kepada benda makhluk kecuali Allah. Jangan pasrah bersandar kepada makhluk selain Allah, baik itu jin, baik itu manusia. Jangan bersandar kepada siapapun, cukup Allah yang menjadi sandaran kita. Karena Allah tidak akan mengecewakan kita. Tapi manusia, tapi jin sangat-sangat mudah untuk bisa mengecewakan kita. Cukup sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.